Kembalinya Raja Serigala. Bab 25 mempersiapkan pesta ulang tahun. Pukul 9 malam, Chen Fan kembali ke rumah dan Xiao Xiao sudah tertidur telentang. Seperti biasa, Xia Simo tidak berbicara dengan Chen Fan, tetapi langsung menggendong Xiao Xiao ke kamar. Ibu mertua di sebelahnya membanting kakinya ke meja kopi dan mengumpat, hal yang tidak berguna. Apa yang kau lakukan di sana? Tidakkah kau lihat aku belum mencuci kakiku? Mengapa kamu tidak mengambilkan air untuk mencuci kakiku? Chen Fan menatap ibu mertuanya. Setelah mendengar rahasia yang dibisikkan Xiao Xiao kepadanya, dia bisa merasakan bahwa hinaan yang baru saja dilontarkan ibu mertuanya lebih merupakan kekecewaan yang tak terucapkan. Dia segera pergi membawa baskom berisi air panas. Bu, periksa apakah suhu airnya sudah sesuai. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak mengakui bahwa kamu dan putriku bersama. Chen Fan tersenyum pahit dan tidak menjawab ibu mertuanya. Celepuk. Ibu mertua meletakkan kakinya di baskom kaki dan berkata dengan tidak puas. Chen Fan, aku bilang padamu, jangan pikir kau bisa makan dan minum gratis di rumahku sepanjang waktu. Mulai sekarang, kau harus membayar makananmu setiap hari selama kau tinggal di rumahku. Biayanya 50 yuan sehari, yang berarti kau harus membayar 1.500 yuan sebulan. Tentu saja, jika Anda orang baik, Anda dapat menemukan kelas untuk diikuti dan tidak perlu membayar makanan. Chen Fan tersenyum pahit dan harus mengangguk dan mematuhi pengaturan ibu mertua yang menarik ini. Melihat Chen Fan tidak mengatakan apa-apa, ibu mertua merasa bosan dimarahi dan bersiap untuk tidur. Chen Fan, pergilah ke kamar Xia Simo dan ambilkan selimut untukku. Aku agak kedinginan. Apakah dingin? Chen Fan terdiam. Bagaimana bisa dingin di bulan Agustus yang panas ini? Apa yang kamu lakukan di sana? Kamu tuli dan tidak bisa mendengarku. Teriak ibu mertua. Chen Fan tidak punya pilihan selain melakukannya dengan patuh. Saat Anda memasuki kamar Xia Simo, aroma feminin yang unik memenuhi udara, membuat Anda terhanyut dalam pikiran. Xiao Xiao sudah tertidur, sementara Xia Simo sedang berbaring di tempat tidur sambil membaca buku. Dia mengenakan piyama perak yang memperlihatkan bentuk tubuhnya sepenuhnya. Bahkan Chen Fan, yang telah lama berada di medan perang, tidak dapat bertahan sejenak. Melihat Chen Fan masuk, Xia Simo menarik selimut untuk menutupi sosok anggunnya. Chen Fan menjelaskan, Bu, biarkan aku. Sebelum dia selesai berbicara, Xia Simo menyelat Chen Fan, jika ibu tidak sengaja menciptakan kesempatan bagi kita untuk berbicara, apakah kamu tidak akan pernah memberiku penjelasan? Aku tidak akan pernah tahu apa yang terjadi hari ini, kan? Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat Chen Fan bingung. Dia menarik napas dan berkata dengan tulus, sudah saatnya aku jujur padamu. Selama 5 tahun saya pergi, saya benar-benar bergabung dengan Wolf King Hall, dan selama 5 tahun tersebut, saya memberikan kontribusi yang signifikan dan dipromosikan menjadi Wolf King di Wolf King Hall. Selama 5 tahun itu pula aku terserang penyakit aneh akibat kebiasaanku membunuh yang tak pernah berhenti. Saat aku tidak sedang marah, aku akan menjadi gila. Saat itu, aku tidak bisa membedakan kawan dan lawan. Yang ada di pikiranku hanya satu, melindungi orang-orang yang ingin aku lindungi. Saat itu, saya menerima telepon dari para pedagang manusia, yang mengatakan bahwa Xiao Xiao telah diculik dan tubuhnya diikat dengan bom waktu. Berita ini seperti petir yang menyambar kepala saya dan membuat saya marah hingga mengamuk. Aku menghabisi semua pedagang manusia dengan senjata, tetapi aku tidak pernah menyangka kau akan muncul di hadapanku. Ketika kau berlari ke arahku, aku pikir kau adalah salah satu orang yang datang untuk menyakiti Xiao Xiao, jadi. Chen Fan berusaha sebisa mungkin untuk bersikap jujur kepada Xia Simo dengan kata-kata yang bisa diterimanya. Benar saja, Xia Simo tidak bisa menerimanya sama sekali. Chen Fan, aku tidak bisa menerima ceritamu tentang kekuatan supranatural. Aku hanya ingin keluarga yang damai. Aku dan Xiao Xiao tidak tahan dengan lelukonmu. Kali ini, aku bisa memaafkanmu karena melakukan ini karena kamu sangat ingin menyelamatkan Xiao Xiao. Tapi, kali ini hatiku hanya mampu menahan tekanan, kau mengerti. Baiklah, aku lelah. Ada di lemari selimut, ambil saja sendiri. Xia Simo membungkuk, memeluk Xiao Xiao dan menutup matanya. Melihat punggung ibu dan anak itu, Chen Fan menarik napas dalam-dalam. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Setelah meninggalkan ruangan, Chen Fan membawa selimut itu ke kamar ibu mertuanya. Ibu mertua itu menatap tajam ke arah Chen Fan, aku tidak berani menggunakan selimut yang kamu pegang. Lagi pula, kamu adalah orang yang terkena rabies, dan aku takut menularimu. Wah! Ibu mertua langsung menutup pintu, dan terlihat bahwa dia sangat tidak puas dengan pengakuannya kepada Xia Simo. Chen Fan menggelengkan kepalanya dengan getir dan tidur di sofa, dengan selimut tambahan tanpa alasan yang jelas. Terima kasih, Ibu. Siapa ibumu? Kita bukan orang yang sama. Dasar anjing gila, jangan menggigit orang sembarangan. Saya tidak mau selimut itu karena saya takut mengandung virus rabies. Chen Fan merasa senang dan tiba-tiba merasa bahwa dimarahi juga merupakan suatu kebahagiaan. Selama 3 hari berikutnya, Chen Fan terus dimarahi di jalan dan tidak mencari pekerjaan. Xia Simo juga pergi ke pabrik pakaian keluarga Xia.
Setelah Qian Dajiang secara pribadi pergi ke keluarga Xia untuk berbicara atas nama Xia Simo, mereka tidak berani menyangkal utang mereka. Di perusahaan, selain Xiao Wuyan yang pamer dari waktu ke waktu, tidak ada kesulitan besar dan semuanya berjalan lancar. Selama 3 hari itu, orang tuaku mengenal tetangga sekitar secara menyeluruh dan mendengar beberapa rumor dari mereka. Dia bahkan memperingatkan Chen Fan untuk tidak menyakiti mereka. Pada hari ini, Xia Simo bangun sangat pagi, dan Chen Fan membuat sarapan lezat untuk Xia Simo seperti biasa. Setelah beberapa hari bergaul, Xia Simo sepenuhnya memaafkannya. Chen Fan, jangan sibuk. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Chen Fan menyekat tangannya dan duduk di hadapan Xia Simo, ada apa? Apakah pekerjaanmu tidak berjalan dengan baik? Tidak, 3 hari lagi adalah ulang tahun ayah. Ayah menganggap serius rencanamu untuk mengadakan pesta ulang tahun untuknya di Hotel Jilong. Keluarga Xia memberiku gaji yang seharusnya mereka bayar 2 hari lalu. Aku punya 12.000 yuan, tapi itu bahkan tidak cukup untuk membayar uang muka. Chen Fan mendorong kembali uang itu dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya akan mengatur semuanya. Tapi, Xia Simo khawatir. Jangan bilang tapi. Jika saatnya tiba, kami akan memberitahu nenek dan yang lainnya, dan semua orang di keluarga Xia juga akan diberitahu. Kata Chen Fan. Oke. Xia Simo mengangguk ragu. Ide Chen Fan sama persis dengan idenya. Nenek telah salah paham terhadap orang tuanya saat itu, dan pesta ulang tahun ini dapat sangat membantu menyelesaikan konflik di antara mereka. Tetapi dia tidak tahu apakah mereka akan datang. Setelah menyelesaikan rencana, Xia Simo mulai bekerja, dan Chen Fan menghubungi Qian Dajiang untuk mengatur pesta ulang tahun di Hotel Jilong. Pada saat yang sama, Chen Fan juga berpikir tentang hadiah seperti apa yang harus dia persiapkan untuk ayah mertuanya untuk memuaskan kesombongannya. Keesokan harinya, Chen Fan menerima telepon dari Jiang Miao Miao. Setelah menjawab telepon, Jiang Miao Miao berkata dengan gemetar, Saudara Fan, saya minta maaf, saya sedang sibuk mengevakuasi orang-orang di pabrik dan tidak segera menghentikan Nona Xia untuk mendekati Anda. Saya dengar kamu akan mengadakan pesta ulang tahun untuk ayah mertuamu, jadi saya secara khusus menyiapkan lukisan asli karya Wu Daozi yang menggambarkan latar belakang arsitektur dinasti Tang yang makmur untuk menebus dosa-dosamu. Saya harap kamu dapat menerimanya. Chen Fan yang khawatir tidak mendapat hadiah, merasa seperti ikan di air saat menerima telepon dari Jiang Miao Miao. Ayah mertua saya bekerja di bidang real estate, dan lukisan kuno tentang arsitektur yang diberikannya kepada saya tentu saja memenangkan hatinya. Baiklah, jawab Chen Fan. Jiang Miao Miao dipenuhi dengan kegembiraan dan berkata dengan gembira, baiklah, Saudara Fan, saya akan segera bersiap. Bab 26 sama sekali tidak berpartisipasi. Berita bahwa bos besar di balik kota perdagangan itu mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Jilong menyebar seperti hujan. Dalam waktu 2 hari, hampir seluruh kota Sanjiang mengetahui kejadian ini, dan itu seperti keributan di seluruh kota. Para selebritis dan orang-orang kelas atas itu menyiapkan hadiah berharga dan menunggu pesta ulang tahun tiba. Saat ini, di dalam villa keluarga Xia, Nyonya Tua Gao, Xiao Wuyan, Ye Bufan dan keluarga Xia sedang duduk bersama mendiskusikan sesuatu. Terakhir kali, Qian Dajiang datang langsung ke villa keluarga Xia untuk mencari keadilan bagi Xia Simo, tetapi mereka malah mendapat tamparan keras. Xiao Wuyan adalah wanita yang tidak pernah mengakui kekalahan. Tentu saja, Xia Simo merasa tidak senang ketika dia mengalahkannya sekali. Dia telah memeras otaknya beberapa hari ini, bertekad untuk mengalahkan Xia Simo untuk selamanya, tetapi sayangnya dia tidak pernah menemukan kesempatan, jadi dia tidak punya pilihan selain mempersulit Xia Simo di perusahaan. Sekarang, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Nenek, kamu tidak perlu menyerahkan posisi CEO kepada Xia Simo. Pada saat yang sama, tidak perlu khawatir menyinggung orang besar di balik kota perdagangan dan orang terkaya Qian. Nyonya Tua Gao mengangkat kepalanya dengan tajam, tampak sangat bersemangat, apa yang terjadi. Orang tua Xiao Wuyan, Xiao Wenqiang dan Deng Hongjun, buru-buru menarik Ye Bufan dan berkata, Bu, biarkan Bufan yang menceritakan detailnya. Ye Bufan keluar dan berkata, Nenek, aku sudah menghabiskan lebih dari 100.000 hari ini, dan akhirnya aku tahu bahwa orang penting di balik kota perdagangan akan mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Jilong besok. Pada saat itu, semua selebritas dan orang-orang kelas atas di kota Sanjiang akan hadir. Sebelum Ye Bufan bisa melanjutkan, Xiao Wuyan sudah mengungkapkan ambisinya dan berkata, Nenek, apa yang dikatakan Bufan sepenuhnya benar. Kali ini, keluarga Xia kita harus menghadiri pesta ulang tahun orang penting itu. Juga, kita harus menyiapkan hadiah untuk memberikan kesan yang baik tentang keluarga Xia kepada orang penting itu, dan kemudian mencari kesempatan untuk menjelaskan kepadanya bahwa Xia Simo tidak kompeten dan tidak cocok untuk bertanggung jawab atas urusan kota perdagangan. Saya percaya bahwa selama kita melakukannya dengan cukup baik, orang penting itu pasti akan tertarik dengan uang. Semua anggota keluarga Xia mengangguk setuju. Nyonya Tua Gao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu ide yang bagus, tetapi untuk seseorang setingkat bos itu, hanya orang-orang terkenal yang bisa menghadiri pesta ulang tahun. Meskipun keluarga Xia kita cukup terkenal, kita bahkan tidak bisa mendapatkan undangan ke pesta ulang tahun. Bagaimana kita bisa mewujudkannya? Imajinasi itu indah, tetapi kenyataan sangatlah kejam.
Xia Wenqiang melompat keluar dan berkata, Bu, jangan khawatir. Jika Bu Fan datang ke sini hari ini, dia pasti akan membantu kita mendapatkan undangan ke pesta ulang tahun. Kau benar, bukan, Bu Fan? Ye Bu Fan menatap seluruh keluarga Xia dengan dingin, masing-masing dari mereka adalah vampir. Jika bukan karena tanah di Wang Jiangshan, dia pasti ingin menamparkan wajah mereka masing-masing. Ye Bu Fan berdiri dan berkata dengan malu, Nenek, kali ini orang penting mengadakan pesta ulang tahun dan mengundang semua orang terkenal di kota Sanjiang. Bahkan Sekte Dokter Ilahi kita menghabiskan jutaan dolar hanya untuk mendapatkan satu surat undangan. Mengingat kekuatan keluarga Xia saat ini, mungkin sulit untuk berpartisipasi. Untuk sesaat, semua orang di keluarga Xia diselimuti kabut suram. Wajah cantik Xia Wuyan sedikit menawan, dan dia berkata dengan genit, Bu Fan, kalian para tabib ilahi punya cara untuk mendapatkan surat undangan, jadi mengapa kalian tidak membantu keluarga Xia kami untuk mendapatkannya juga? Xia Wuyan memegang tangan Ye Bu Fan, tersipu dan berbisik, bukankah kamu selalu menginginkannya? Selama kamu membantuku mendapatkan surat undangan, aku akan memberikannya kepadamu. Xia Wenqiang juga berkata, Bu Fan, keluarga Xia kami tidak takut menghabiskan uang. Selama kamu membantu kami mendapatkan surat undangan, kami tidak takut menghabiskan banyak uang. Nyonya Tua Gao juga mengangguk, Bu Fan, aku hanya bisa mengandalkanmu untuk masalah ini. Bukankah kamu selalu ingin menikahi Wu Yan? Aku akan menyetujui pernikahanmu setelah semuanya selesai. Baiklah, saya akan mencoba membantu Anda mengatasinya. Ye Bu Fan awalnya sangat enggan, tetapi setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia menyadari bahwa jika dia bisa menyelesaikan tugas ini, dia akan lebih dekat dengan tujuannya. Terima kasih Bu Fan, kamu memang menantu yang baik bagi keluarga kami. Deng Hongjun berkata dengan penuh keakraban. Pastikan semuanya sudah diatur. Nyonya Tua Gao juga berkata dengan sungguh-sungguh, Wu Yan, pesta ulang tahun ini sangat penting, jangan mengacaukannya. Ingat, kamu harus menyiapkan hadiah yang paling berarti untuk memuaskan bos besar itu. Ini adalah kesempatan paling mendesak dalam sejarah keluarga Xia kita. Semua orang harus bersiap sepenuhnya. Apakah kamu mendengarnya? Nenek, aku tahu. Xia Wuyan menjawab dengan gembira, jika tugas ini dapat diselesaikan, dia pasti akan menendang Xia Simo dengan keras. Tepat ketika semua orang merayakan Ye Bu Fan, Chen Fan dan Xia Simo datang membawa beberapa hadiah dan setumpuk undangan ulang tahun. Sesaat semua orang memandang mereka berdua. Xia Simo, Chen Fan, apa yang kalian lakukan di sini? Sebelum mereka masuk, Xia Wuyan datang ke pintu dan menghentikan mereka. Semua orang di keluarga Xia juga mengangkat tangan mereka dengan sikap merendahkan, yang menunjukkan bahwa mereka tidak diterima. Dengan dorongan Chen Fan, Xia Simo mengirimkan undangan pesta ulang tahun kepada keluarga Xia satu persatu. Xia Simo sangat mementingkan pesta ulang tahun ini. Jika semua anggota keluarga Xia dapat hadir, kesalahpahaman antara nenek dan ayah dapat diselesaikan. Setelah mengirimkan undangan, Chen Fan berkata, kepada para kerabat dan tetua, besok adalah hari ulang tahun ayah saya. Saya berencana untuk mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Ayah sangat berharap agar semua sanak saudara dan orang tua datang untuk memberikan dukungan agar kita semua bisa bersama-sama mencari rezeki dengan harmonis. Waktunya besok malam, lokasinya di Hotel Jilong, saya harap semua orang bisa meluangkan waktu untuk datang besok. Terima kasih. Chen Fan membungkuk sedikit. Keluarga Xia tiba-tiba terdiam. Patah. Xia Wuyan adalah orang pertama yang merobek surat undangan tersebut. Chen Fan, apa yang sedang kamu lakukan? Orang penting di balik kota dagang sedang mengadakan pesta ulang tahun, dan kamu juga ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk si pecundang Xia Wenchang itu. Kenapa kamu mau makan kotoran hanya karena orang lain makan kotoran? Chen Fan langsung merasa tidak senang. Xia Wuyan sama sekali tidak merasa kagum dan memanggil nama ayah Xia Simo tanpa ragu-ragu. Xia Simo, kukatakan padamu, jangan pernah berpikir untuk memintaku menghadiri pesta ulang tahun Xia Wenchang. Itu sama sekali tidak mungkin. Xia Wuyan melemparkan surat undangan itu langsung ke tanah, kembalilah, kamu tidak diterima di sini. Kami dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa besok kami semua di sini akan menghadiri pesta ulang tahun orang besar di balik kota perdagangan, juga di Hotel Jilong, tetapi kami pasti tidak akan menghadiri pesta ulang tahun ayah Anda. Melihat Xia Simo melakukan ini, anggota keluarga Xia lainnya juga mulai merobek surat undangan dan membuang kotak hadiah. Tindakan ini membuat Xia Simo sangat malu hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Chen Fan dipenuhi amarah. Bahkan jika Anda tidak ingin menghadiri pesta ulang tahun orang lain, tidak perlu menginjak-injak martabat orang lain seperti ini. Sekarang, semua orang segera meminta maaf kepada Simo. Bersambung.